Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang NAT atau Network Address Translation. Kita masuk ke pengertiannya. NAT atau Network Address Translation adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberi alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan LAN. NAT mentranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik dengan jaringan tersebut. IP lokal digunakan hanya untuk jaringan lokal saja, sedangkan IP publik digunakan secara umum. IP publik inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet, karena dapat diakses dari manapun. Fungsi NAT itu sendiri adalah NAT statis. Jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar, menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. NAT jenis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin diakses melalui luar. NAT statis bisa dibilang pemborosan dalam penggunaan alamat IP yang sudah didaftarkan. Sehingga apabila semakin banyak komputer yang didaftarkan, maka semakin sedikit alamat IP yang masih bisa digunakan. NAT statis juga memiliki kekurangan, yaitu keamanannya yang kurang dibandingkan dengan NAT jenis dinamis. Hal ini karena pada setiap komputer memiliki alamat IP-nya sendiri, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan resiko penyusup untuk masuk ke dalam jaringan privat yang lebih besar lagi. Yang kedua, ada NAT dinamis. Sedangkan untuk NAT jenis ini berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Oleh karena itu, nantinya kita ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer yang lain yang terdaftar. NAT dinamis memiliki keuntungan, yaitu kita berselancar di internet, kita akan lebih aman. Para penyusup yang ingin menembus komputer kalian yang menggunakan sistem NAT jenis dinamis, maka penyusup itu akan mengalami hambatan dan kesulitan. Hal ini karena alamat IP yang alokasikan selalu berubah pada setiap komputer secara dinamis. Meskipun aman, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu apabila semua alamat IP sudah penuh dan sudah terpakai, maka apabila menambah komputer lagi, komputer tersebut tidak akan bisa terhubung ke jaringan internet melalui NAT. Yang ketiga ada overloading NAT. NAT jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Oleh karena itu, NAT ini menerima sebuah permintaan dari klien supaya dihubungkan ke server. NAT tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien tersebut. Keuntungan menggunakan NAT ini adalah meskipun sebuah alamat IP sudah dipakai, namun masih tetap bisa digunakan oleh komputer atau klien lain karena memiliki beberapa port yang berbeda. Yang keempat, ada overlapping NAT. Dapat melakukan penerjemah dengan melalui dua arah, terutama jika ada nomor yang sama antara alamat IP lokal dan alamat IP publik. Supaya tidak terjadi konflik pada jaringan, maka NAT akan mengubah alamat IP publik menjadi alamat IP yang tidak ada dalam jaringan lokal. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dari NAT itu sendiri. Kelebihan NAT yaitu A. Dengan adanya NAT, dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan, atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Dengan adanya NAT,
akan menghindari pengamatan ulang pada setiap jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. Dan yang terakhir, performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. Kelemahan dari NAT ialah NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Kedua, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Yang terakhir, dengan adanya NAT, dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Sekarang kita masuk ke cara kerja NAT. Saat seorang klien menggunakan NAT, klien tersebut akan melalui beberapa proses sampai kerja dengan baik. Berikut ini adalah proses-prosesnya. Yang pertama, NAT akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data. Paket data tersebut ditunjukkan untuk server remote di internet. Kedua, setelah itu NAT akan mencatat alamat IP dari klien. Kemudian, menyimpan di dalam sebuah tabel translasi alamat. Kemudian, setelah itu, alamat IP klien ini dirubah menjadi alamat IP NAT. Kemudian, NAT akan menerima sebuah permintaan terhadap server. Yang ketiga, setelah permintaan tersebut sampai kepada server, server akan merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server yang menerima respon. Terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien. Yang keempat, setelah mengirim permintaan tersebut akan dibalas oleh server dan dikirim ke NAT. Kemudian, NAT akan melanjutkan mengirimkan ke alamat klien. Yang kelima, keempat proses tersebut dilakukan secara berulang kali, sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap bisa mengakses internet. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.